Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, pagi ini Domba Bagus jalan-jalan ke Ciamis teman-teman, tepatnya di Domba HD Farm. Nah, ini dusun Karanganyar, desa Jalatrang, kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, itu nomor HP yang bisa dihubungi, ada 3 itu teman-teman. Nah, kayak gini itu ada apa itu namanya, Instagramnya juga. Nah, oke, kita akan langsung jalan-jalan ke kandangnya. Kita tur kandang di Domba HD ini teman-teman. Ini, kandangnya lihat ini teman-teman, tinggi sekali. Nah itu ada Komario juga teman-teman. Nah, nanti kita bikin video sama Komario juga nanti teman-teman. Nah, ini kita sedang di Domba HD Farm ini teman-teman. Nah, ini jalannya kayak gini. Ini tinggi sekali kandangnya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini luasnya seperti apa nih? Kok megah sekali ini kandangnya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke kandangnya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke kandangnya, naiknya tinggi sekali. Nah, ini kita langsung cari peternaknya teman-teman. Nah, ini domba-dombanya gila ini teman-teman. Ini berapa ribu aja ini teman-teman. Terus pokoknya kita langsung tanya-tanya ke peternaknya aja ya. Nah, ini kita tur kandang ini teman-teman. Ini ada yang kandang kosong juga. Nah, ini selamat pagi Pak Budi. Mas Danang, selamat pagi Mas. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu untuk teman-teman Domba Bagus yang belum kenal Pak Budi ini. Baik, selamat pagi, selamat beternak, semangat beternak. Perkenalkan, nama saya Budi dari Domba HD Farm Ciamis. Alamat tepatnya mana? Alamatnya di Dusun Karanganyar, Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Ciamis. Iya. Nah, Jawa Barat, Mas. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini Domba Bagus jauh-jauh ke Jawa Barat teman-teman, karena habis silatnas kemarin di Bandung, kita ketemu Pak Budi, mampir sekalian ke Ciamis. Wah, luar biasa. Nah, Terima kasih Domba Bagus. Nah, Pak Budi, kita boleh ya boleh. Tur kandang di Domba HD boleh ya? Siap. Wah, Monggo. ini Domba HD ini sudah mulai berdiri tahun berapa ini? Tahunnya itu masih sangat muda, Mas. Masih sangat baru. Kalau tahun belum nyampe tahun, Mas, masih bulan. Masih Mas. bulan. Masih bulan, Mas. Masih bulan, iya. Teman-teman. Berarti ini bisa dikatakan pemula ya? Sangat pemula. Wah, tapi sangat Pak, pemula kok langsung berani segini banyaknya ini, Pak? Wah. Budi. Aduh, agak panjang nih ceritanya, Mas. Ya. Agak panjang, benar-benar panjang, tapi insya Allah didasari semangat, keyakinan. Moga-moga yang kita jalankan ini sesuai harapan, Mas. Amin. Nah, kalau di Domba HD Farm sendiri nih, fokusnya pada breeding, fattening, atau bahkan ada yang lain? Apa fokusnya? Gini, Mas, sebagai pemula sepertinya kami harus belajar tentang ternak domba ini bukan cuma di satu segmen. Ya, kita juga harus belajar breeding. Kita tentunya juga belajar fattening, Mas. Jadi dalam hal ini kita dalam rangka belajar nih, Mas, karena pemula, Mas. Jadi kita ya breeding ya fattening gitu, jadi Mas. kesemuanya ya. Betul. Kalau breedingnya sekarang populasinya berapa ekor yang sudah masuk, Pak Budi? Untuk breedingnya kira-kira 250 ekor, Mas. 250 ekor. 250 ekor. Itu jenis-jenis apa yang dipakai? Jenis garutan, jenis lokal juga ada. Tapi kita lebih banyak ini untuk breeding nanti kedepannya adalah untuk garutan dengan pejantan dari genetik, Mas. Genetik luar. Kita menggunakan pejantan Dorper, Awasi, kira-kira gitu, Mas. Jadi betinanya pakainya lokal Jawa Baratan kayak gini. Sementara ini. Terus pejantannya itu pakai yang Dorper sama Awasi kayak gitu ya. Betul. Wah, kenapa kok ngambil betina yang segmen untuk jenis-jenis Garut sama lokal kayak gini, Pak? Kembali kepada kita ini adalah pemula, Mas. Ya. Kita pemula, jadi tentunya kita harus hati-hati, Mas. Jadi paling tidak belajar untuk ke domba lokal sekitar kita dulu, Mas. Dalam rangka belajar, Mas.
Jadi Iya. biar cepat adaptasi mungkin. Betul. Wah. Betul. Nah, kalau penggemukannya sebelah mana Pak Kalau Budi? untuk penggemukan ada sebelah sini Mas. Nah, kita ini jalan-jalan ke Domba Adi teman-teman. Wih, kandangnya mewah sekali. Nanti kapan-kapan kita bikin video tentang pembuatan kandang ini boleh? Boleh, monggo Wah. silakan dengan senang hati Mas. Nah, nanti di segmen berikutnya nanti kita akan membahas tentang kandang teman-teman, ukurannya Baik, seperti baik. apa. Nah, kayak gini nih teman-teman. Iya, iya. Ini untuk penggemukannya yang ini. Nah, ini kira-kira pengemukan. Heeh. Ini adalah domba-domba pengemukan. Ya. Dengan jenis domba lokal. Lokal, Ya. heeh. Domba lokal. Ya, berarti ini kalau dombanya penggemukan populasinya sudah berapa? Untuk pengemukan sampai dengan hari ini Ya, itu kira-kira ada di 500-an Mas. 500-an. Sekitar 500-an, betul. Tapi ini belum pernah panen ya jadinya ya. Alhamdulillah belum Mas. Jadi ini benar-benar baru ini teman-teman. Benar-benar. Wih, ini mumpung benar-benar baru, jadi perlu kita tanyakan apa aja kendala-kendalanya teman-teman. Ya, Nah, ya, nanti ya. akan kita buatkan video juga tentang kendala-kendala peternakan itu seperti apa. Kalau Baik. kendalanya ini dengan adanya apa itu namanya breeding sama fattening, kan ini dua-duanya pasti pakannya tentunya beda kan? Pasti, Nah. pasti tentunya beda Mas. Pakannya beda kan teman-teman? Tentunya beda. Nah, itu kendalanya apa aja ini Pak? Kendalanya banyak Mas. Wih, Banyak Mas. Khususnya bagi pemula kayak Ya. kayak kami ini, yang namanya kendala itu apa? Sepertinya nggak semudah apa yang kita dapatkan pada saat kita belajar tentang peternakan Mas. oh, Rupanya memang banyak sekali kendalanya. Mas. Heeh. Tapi satu demi satu pelan-pelan kita pelajari, kita apa namanya, kita analisa di kandang, ya alhamdulillah kendala-kendala itu tentunya sedikit demi sedikit bisa kita atasi lah. Oh, Gitu, Mas. iya. Awalnya katanya juga itu ya memasukkan bakalan-bakalan yang kecil, akhirnya banyak kematian seperti itu. Itulah Mas, indahnya pemain baru Mas. Oh. Iya, peternak baru itu kadang suka apa ya? Kadang nggak, karena keterbatasan pemahaman. Ya. Nah, akhirnya kadang kita beli bakalan tanpa indukan calon untuk breeding. Nah, kita salah beli Mas. Salah Salah beli. beli tapi apa namanya? Ya itulah pengalaman Mas. Pengalaman ya. Harga yang harus kita bayar dari apa namanya sebuah kejadian karena kita ini masih baru. Masih pemula itu ya. Masih pemula. Nah, kalau itu dulu kemarin belinya yang bobot berapa yang banyak kematian, Pak Budi? Bobot itu yang banyak kematian itu lebih banyak yang dibobot di bawah 15 Mas. Di bawah 15 ya? Ya, betul. Di bawah 15 itu rentan Mas. Karena di sini di tempat di kandang kami ini cuacanya cukup dingin. Ya. Nah, cuacanya cukup dingin, mungkin itu juga jadi salah satu penyebab. Ya kan? Penyebab apa adanya angka kematian terhadap bakalan-bakalan pengemukan yang masuk. Begitu. Jadi masih terlalu cempe mungkin. Nah, Iya. mungkin itu bisa jadi yang bobotnya di bawah, apalagi di bawah 10 kilo ya. Waduh, kalau yang di bawah 10 kilo sangat rentan. Itu mungkin belum lepas sampai terus Iya. dibawa ke sini Betul. gitu ya. Masih nyusu mungkin dah sama induknya, Nah. belum bisa mencari makan sendiri, Ya. kira-kira gitu. Akhirnya setelah dipindah ke kandang sini, dia bingung nyari susunya di mana ini. Bingung cari induknya, Mas. Bingung nyari induknya. Nah, mau diikutkan induknya yang mana juga kita nggak tahu. Nah, itu teman-teman. Nggak diakuin sama induk yang lain gitu. Iya. Weh, selain itu dari faktor pakan juga ada kendala nggak, Pak Budi? Ada, Mas. Ada, Mas. Kita berangkat dari nol, nggak ngerti apa-apa, Mas. Ya. Jadi untuk masalah pakan kita melakukan pencarian apa namanya untuk menemukan titik supaya domba itu yang pertama dia mau lahap makan, ya kan, terus nutrisinya seimbang. Nah, itu sangat apa namanya, sangat perlu perjuangan Mas di awal buat kami pemula, Mas. Apa di awal-awal itu juga itu, Pak Budi? Nyoba makan pakan ini. Oh, iya. Gonta-ganti pakan gitu. Iya. Wah. Gonta-ganti, Mas. Nah, ini Iya. teman-teman, ini real cerita Gonta-ganti. pemula, teman-teman. Jadi Gonta-ganti. kita nggak hanya meliput yang enak-enak dulu. Ini kita liput yang susah-susah dulu ya, Pak Betul. Budi. Semoga Betul. ke depan kita bisa bercerita yang enak-enak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, Insya Allah. jadi nanti kapan-kapan kita juga ke sini lagi teman-teman untuk melihat perkembangan domba Hadi itu seperti apa. Ini kita sepil yang susahnya dulu ini karena pertama kali ini benar-benar Wah, pemula. berdarah-darah, Baru Mas. berapa bulan? Kalau bulan itu baru 4 bulan, Mas. 4 bulanan. Iya. Wih, Pak. Tapi kok 4 bulan kok sudah ada yang beranak pinak itu? Inilah apa namanya? Jadi pada saat
awal kita beli untuk yang breeding nih ya Mas ya. Oke, kita sambil jalan ke sana oke, ya. Baik, ayo Mas. Beli. Pada saat kita kandang belum jadi waktu itu ya, karena semangat ya, kita membeli indukan yang kondisinya sudah kondisi bunting Mas. Oh, beli buntingan. Begitu kandang selesai, Ya. kita masukin pertama kali adalah indukan bunting. Bunting, Iya betul. Nah begitu sampai kandang, begitu kandang kita sudah selesai, terus dikirim ke kandang kami. Nah di situ Mas, baru datang sebagai pemula. Baru datang aja Langsung lahir. Langsung aja yang lahir. Nah, itu Mas di situ Mas banyak sekali. Bahkan mungkin ada yang dibawa dari sana itu sudah bawa anak. Ada. Iya. Jadi ternyata kita beli sudah kondisi bunting. Nah sama si peternak tempat kita beli itu melahirkan di sana. Oh. Sudah melahirkan di sana. Akhirnya dikirim plus bonus cempenya Mas. Plus bonus cempenya. Tapi di sini malah justru berbahaya. Cempenya kan butuh adaptasi di sini. Betul. Terus sama pengiriman perjalanannya itu juga. Nah, di situ juga ceritanya cukup panjang sekali ya. Panjang lah. Wih. Begitu sampai sini yang sudah termasuk cempenya, ada yang mati, ya Allah. Jadi gitulah Mas. Ya, bahkan atau mungkin ini sekat-sekat ini juga darurat ini. Darurat Mas. Begitu. Kok tak lihat yang itu kok beda dengan ini? Ya. Ini darurat benar-benar. Ya, darurat artinya ini untuk mengklaster bagi indukan-indukan yang melahirkan. Ya, oh. Gitu. Ya ini anakannya juga bagus-bagus teman-teman. Itu lihat. Apa itu hampir blacket ini apa buntingan dengan dorper ini? Dorper Mas. Dorper. Oh, jadi ini buntingan dengan dorper teman-teman. Kayak gini. Nah, ini anakannya bagus-bagus loh teman-teman. Anakan rata-rata beranak satu ya, Pak Budi ya? Ya ada. Ya ini. Nah, sebetulnya ini lebih banyak sih, banyak yang beranak dua. Cuma pada saat ya itu Mas berdarahnya ceritanya pemula. Ya. Sampai sini ada kekurang lihaan kami sebagai pemula. Akhirnya ada yang mati. Gitu. Nah itulah cerita awal yang ya jadi pengalaman dan pelajaran seru buat ini kita. Teman-teman. Jadi nanti kalau bagi peternak pemula itu bisa dicontoh ini teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah membuat kandang dulu dan juga bang pakan teman-teman. Nah, jangan beli dombanya dulu. Kalau Pak Budi ini kandangnya belum selesai aja beli domba, sudah beli dombanya. Saking semangatnya teman-teman. Ini gara-gara nonton videonya Gaper sama domba bagus langsung beli domba teman-teman. Benar. Nah, itu yang paling berbahaya teman-teman. Akhirnya dombanya itu sebelum datang pun, nah ketika didatangkan kita dadakan bikin kandang ya Pak Budi ya. Nah, untuk yang melahirkan akhirnya dadaan bikin kandang. Nah, ini kan lah ini, tapi inilah ini. Mas, ini baru melahirkan. Ini ada 2, alhamdulillah, moga-moga sehat. Ya, ini juga nyusu semua kayaknya. Ini betinanya kebetulan baik ini teman-teman. Nah, ya kan. Dombanya juga bagus-bagus kayak gini. Nah, ini bahkan sampai air minumnya loh teman-teman. Ini butuh wadah yang sangat banyak sekali nih. Nah, kayak gini, mantap sekali. Kalau ini masih bunting Mas, posisi Mas, menunggu kelahiran. Oh, nunggu kelahiran. Yang ini bunting-bunting, yang beli buntingan itu atau bunting di sini? Beli buntingan. Oh, yang ini beli bunting. Beli buntingan yang dikirim ke kandang kami. Ya. Belum melahirkan. Oh, gitu. Nah ini teman-teman, bahkan yang hamil tua ini. Bunting kayak gini, lihat ini teman-teman, masih berbulu kayak gini. Nah ini tentunya nanti PR juga buat Pak Budi. Ketika lahiran nanti harus nyukur ini teman-teman, iya kan? Ini agar tidak dimakan bulunya sama anakannya ataupun indukan yang lain. Nah itu teman-teman lihat, itu sampai kayak gitu lah, hampir lahiran itu teman-teman. Nah kayak gini, banyak sekali ini sampai ada yang keluar juga. Nah ini, nah Pak Budi kalau ini total populasi nanti penuh ini berapa ini? Kita harapkan dengan pengemukan, kita ada breeding dan pengemukan, total insya Allah di sekitar 2000-an Mas. 2000-an? Ya. Itu 2000 itu penggemukan aja atau sekalian breedingnya? Jadi breedingnya bertahan di 200 ini? Bertahan. Ya, kita lihat nanti kondisi pasar seperti apa Mas. Kita masih sambil belajar Mas untuk menjajaki pasar. Nah, wih, luar biasa ini teman-teman. Kita sambil jalan-jalan yang ke tengah ini ya Pak. Monggo. Nah ini Bu, ini anaknya yang sudah hampir besar-besar nih, hampir lepas sampai ya ini. Iya. Nah ini teman-teman ini. Sini ada, ini ada, mulai besar-besar. Ini anaknya bagus teman-teman. Nah ini. Wih. Ini nanti dibesarkan sendiri apa dijual kayak gini Pak Budi? Dibesarkan. Oh dibesarkan ya. Ini teman-teman, campainya sangat banyak loh di sini teman-teman.
ini benar-benar pemula. Kami langsung punya banyak cempe teman-teman. Nah ini belinya pas buntingan-buntingan. Tapi kalau yang kawinan sini sendiri ada Pak Budi? Oh ada Nah, Mas. ini kan teman-teman, ini anaknya sampai di luar-luar kayak gini nih teman-teman. Nah kayak gini. Ada. Nah ini. Oh yang ini. Yang ini kawinan sini. Ini proses kawin di kandang kami. Gitu. Dengan pejantan. Ini F1 dorper ini ya. Wow, ini ditulis kayak gini nih teman-teman. Nah ini indukan kawin. Masuknya tanggal 3 Juli. Berarti ditulis semua kayak gini ya? Ya, ditulis Mas. Nah itu betinanya 14 ekor, jantannya 1 ekor F1 dorper. Ya. Di sini pejantannya ada apa aja? Dorper, dorper, ada awasi. Dan untuk breeding kita menggunakan awasi dan dorper itu. Sementara ini Mas. Sementara ini. Ada dorper, ada F1 dan ada full blood. Ya, berarti ini kalau ini kapasitasnya 2000 teman-teman nantinya. Ya. Tapi sementara ini masih isinya itu 500 karena ini masih tahap belajar. Untuk 500 total untuk fatteningnya, 250 untuk breeding. Jadi sudah 750 ekor teman. Ngomong-ngomong 750 ekor ini. Anak kandangnya berapa ini Pak Budi? Untuk anak kandang total seluruhnya adalah 5 Mas. 5? Masuk kepala kandang. Kepala itu 5, kandang, betul. ya. Terus yang lain bantu-bantu gitu? Iya, betul. Sudah cukup dengan 5 anak kandang itu? Untuk sementara ini kami harus untuk mengoptimalkan kondisi karena kita masih baru. Ya. Sementara kita cukupkan, kita coba padatkan pekerjaan supaya anak-anak kandang, kepala kandang itu bisa di awal ini benar-benar bisa belajar supaya nanti ke depan ketika populasi sudah semakin banyak lebih siap Mas. Oh ya, intinya ketika nanti ini banyak nanti misalkan nambah lagi anak kandang, yang ini bisa ngajari. Betul. Nah diharapkan seperti itu teman-teman. Ya dengan ini populasinya 2000 nanti kita akan bahas seputar kandangnya yang sangat-sangat mewah ini teman-teman. Luar biasa ini. Mantap sekali. Nah ini kan kalau pakannya ini kan yang untuk breeding, tak lihat tadi hijauannya hijauan segar. Hijauan segar. Artinya ngarit setiap hari. Iya. Ya kan? Lah ngarit setiap hari itu apakah juga tugas anak kandang atau ada yang lain? Oh, di luar, Mas. Oh, di luar. Iya, di luar, Mas. Di luar anak kandang. Ya. Jadi, anak kandang fokusnya adalah pemeliharaan kandang, pemberian pakan, terus treatment kesehatan, Mas. Oh. Jadi untuk termasuk juga kebersihan. Ya. Nah, untuk ngarit kita menggunakan tenaga dari luar, katakanlah di luar anak kandang itu. Oh, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan ini ya. Betul. Wah, ini tujuan utama Pak Budi. Domba Hadi ini berdiri nih. Kenapa ini Pak Budi ini sampai bikin peternakan seperti ini nih? Iya. Tujuannya adalah yang jelas kita ingin menambah peluang usaha. Ya, kita lihat di peternakan itu ada peluang untuk usaha. Ya. Kita setelah melakukan berbagai macam katakanlah penelitian ya Mas. Penelitian dalam ini penelitian seorang pemula, bukan seorang peternak Mas. Kita adalah nggak ada pengalaman sama sekali di bidang peternak. Kita belajar tentang mencari di bidang pertanian, kita lakukan evaluasi demi evaluasi. Nah, jatuhlah ke peternakan domba, Mas. Betul. Nah, tujuannya adalah di samping untuk namanya usaha ya Mas ya. Namanya usaha, kita mencoba berusaha untuk mencari usaha lain di bidang peternakan ini juga supaya bisa berusaha untuk membantu orang banyak lah Mas. Karena kalau di peternakan ini kan kalau saya lihat, saya rasakan itu banyak yang bisa terlibat dalam hal ini Mas. Pertanian bisa bisa terlibat, bisa kita libatkan. Jadi ada sinergi Mas. Intinya misalkan ada petani yang panen tebun jagungnya bisa kita manfaatkan. Betul. Nah nanti kuenya bisa ditukar ke sana kayak gitu ya. Ada lahan kosong, lahan tidak produktif. Di sekitar kandang kita bisa ngobrol sama pemilik lahan itu, yuk tanemin. Sebarangkali ada kebutuhan yang bisa sama-sama kita saling berbagi. Intinya menggerakkan ekonomi pedesaan gitu ya.
Nah, bahasa kerennya kali gitu. menggerakkan geliat ekonomi pedesaan dengan peternakan yang modern kayak gini. Kalau dulunya kan angon-angon, ya. Iya, itu peliharaan, Mas. Nah, ini kita kasih contoh yang kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan, oke Pak Budi. Nah, saya terima kasih ya sudah diizinkan mereview apa itu domba HD. Nah, ini tur kandang domba HD, teman-teman. Habis ini kita tur muter ke sana, bahas tentang pembuatan kandang, teman-teman. Ini seperti apa kandangnya, konsepnya seperti apa, kita bahas di video selanjutnya ini, teman-teman. Karena ini kalau dalam satu video aja tidak cukup, teman-teman. Nah, nanti masalah-masalahnya juga banyak, nanti kita bahas satu persatu dalam segmen-segmen video. Atau nanti teman-teman yang di area Ciamis yang mau main-main, boleh ya Pak Budi main ke sini ya? Boleh. Nah, main ke sini nanti boleh, teman-teman. Nanti Google Map-nya sudah ada ya? Ada. Diketik Domba HD Farm gitu. Ciamis. Nah, itu teman-teman. Jangan lupa Ciamisnya, teman-teman. Ciamis, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung ke sini, hubungi saja Pak Budi atau ke siapa Pak Budi, nomor HP-nya ada nggak? Ada. Nanti di Google juga sudah ada nomor kontaknya. Ya. Untuk di kandang yang selalu standby di sini Pak Deden. Oh, gitu. Pak Deden, bisa dengan kami juga. Ya. Gitu. Nanti saya tulis di deskripsi aja, teman-teman, nomor HP-nya Domba HD bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, nanti bisa menghubungi nomor itu, teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan di sini. Nanti tulis saja di kolom komentar, teman-teman. Nanti akan kita buatkan video mumpung domba bagus ini lagi di Domba HD Farm. Oke, teman-teman domba bagus, bagi yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.